Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalojika wal musultanik. Allahumma la nuhsi thana'an alayka anta kama asnata ala nafsik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyyu mulaha. Allahumma ma asbaha bina min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukur. Allahumma inna asbahna minka fi ni'mati wa afiyati wa sitr fa atimma alaina ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah kita bersyukur bisa dipertemukan kembali oleh Allah Ta'ala dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan penuh harapan dan optimisme untuk kebaikan-kebaikan ke depan, baik kebaikan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan tentu yang paling utama kebaikan Islam dan dakwah kita insya-Allah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Sayyidina Rasulullah SAW. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunnah ajaran beliau. Insya Allah kita masih melanjutkan tema kita seri Fiqhul Muwazanat. Fikih menimbang dan membandingkan antara pilihan-pilihan yang ada dalam kehidupan kita untuk menentukan pilihan yang lebih baik atau yang terbaik. Dan pada pagi hari ini insya Allah kita akan membincangkan subtema dari fikih muwazanat tentang qawaid wa dhawabit, tentang kaidah-kaidah dan rambu-rambu yang bisa dikatakan menjadi semacam panduan atau pemandu dalam fikih muwazanat, khususnya dalam kita mengaplikasikan, mengimplementasikan atau mengejawantahkan fikih muwazanat itu dalam praktek. Karena fikih muwazanat ini secara teori mudah. Tapi secara praktek dalam kehidupan kita sehari-hari, begitu juga para ulama dalam menghasilkan sebuah kesimpulan fatwa syar'i tertentu. Sama halnya juga bagi para ulama, para kiai, para pendakwah, para aktivis dakwah dalam memilih atau menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang ada. Baik pilihan materi dakwah, cara penyampaian materi, pilihan objek dakwah, pilihan metodologi dan sarana dakwah, pilihan bahasa dakwah yang hikmah yang tepat itu seperti apa. Wabil khusus pilihan sikap. Jadi pilihan sikap dakwah dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai dinamika kehidupan, sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan lain sebagainya, di mana kondisi-kondisi yang ada itu tetap kita harus memiliki sikap tertentu. Bagaimana kita menentukan sikap itu sering sekali ini bukan sesuatu yang sederhana, bukan sesuatu yang mudah. Dan karenanya
tidak jarang kita dapati, jadi sikap-sikap atau pilihan-pilihan sikap yang diambil oleh ulama yang berbeda, oleh pendakwah yang berbeda, oleh ustadz-ustadzah yang berbeda, oleh kelompok-kelompok dakwah yang berbeda, itu tidak jarang bahwa perbedaan, jadi pilihan itu berbeda dan perbedaan serta perselisihannya itu sangat ekstrim. Jadi ada yang memilih sikap maju atas dasar bahwa sikap maju di sini itu bahkan sampai ke level wajib. Tapi yang lainnya mengambil sikap tidak, harus mundur. Maju dalam hal ini haram, sama saja bunuh diri. Jadi apakah dalam masalah ini atau dalam kondisi ini kita memilih A atau B atau seperti apa? Lebih-lebih lagi nanti insya Allah akan kita bahas secara khusus itu bagaimana dilematisnya dari seseorang, bahkan termasuk untuk level ustadz, kiai, betapa dilematisnya kita semuanya dalam menentukan pilihan yang tepat, pilihan yang bijak, pilihan yang proporsional, pilihan yang lebih baik. Jadi saat kita berada di ranah pilihan-pilihan politik misalnya, itu yang paling rancu, yang paling dilematis. Mengapa? Karena sering sekali kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan di mana kalau kita nilai, kita pandang, dan kita nilai pilihan-pilihan yang ada itu secara objektif tampaknya tidak ada yang maslahat, tidak ada yang baik, tidak ada yang layak. Kalau saja dimungkinkan untuk kita meninggalkan dan tidak memilih semuanya, itu yang paling tepat untuk dilakukan. Karena ini pilihan yang ada buruk semua, madarat semua, merugikan semuanya, negatif semuanya. Tapi masalahnya adalah bahwa kita dihadapkan pada kondisi di mana di hadapan pilihan-pilihan yang semuanya buruk itu kita tidak mungkin untuk tidak memilih. Sikap tidak memilih itu juga pilihan yang memiliki implikasi, memiliki konsekuensi, memiliki risiko, memiliki dampak yang bermacam-macam dan bertingkat-tingkat. Oke. Nah, karena mengaplikasikan, mengimplementasikan, menerapkan dan mempraktekkan fikih muwazanah dalam kehidupan nyata kita itu memang tidak mudah. Penting sekali untuk kita memiliki petunjuk, memiliki pedoman. Jadi, apa sih pedoman kita? Apa sih pegangan kita? Apa kaidah-kaidah? Apa rambu-rambu? Jadi, yang penting untuk kita jadikan sebagai acuan, sebagai landasan, sebagai panduan. Di mana dengan atas dasar landasan, panduan, dan guide itu kita akan lebih mudah atau lebih memungkinkan untuk melakukan atau mempraktekkan fikih muwazanah ini dalam realita kehidupan kita. Ini untuk masyarakat umum. Jadi lebih-lebih bagi para ulama. Nah, dari sini kita perlu tahu ada sejumlah kaidah yang menjadi pemandu dalam kita menerapkan dan mengaplikasikan atau mempraktekkan fikih muwazanah ini di dalam kehidupan kita
dan juga bagi para ulama, juga para aktivis dakwah dalam menentukan sikap-sikap dakwah, langkah-langkah dakwah, strategi-strategi dakwah itu sebaiknya atau seharusnya itu mengacu dan merujuk kepada kaidah-kaidah ini. Kaidah-kaidah ini atau kaidah-kaidah di dalam penerapan fikih muwazanat ini ya tentu diambil dari kaidah-kaidah Islam sendiri. Yang paling utama kaidah-kaidah ini itu yang sekaligus merupakan kaidah-kaidah dalam fiqhul aulawiyat yang sudah pernah kita bahas. Jadi pada waktu-waktu yang lalu kita sudah pernah membahas tentang seri kajian fiqhul aulawiyat, fikih skala prioritas. Di situ ada kaidah-kaidah. Jadi dalam berbagai hal, dalam berbagai aspek itu ketika kita dihadapkan pada A atau B, jadi A dan B, bahkan C dan D semacam itu kita dituntut untuk memilih yang aula, yang lebih utama, yang lebih prioritas, yang lebih dikedepankan. Nah, itu ada kaidah-kaidah itu. Jadi kaidah-kaidah itu umumnya berangkat dari kaidah-kaidah yang terkait dengan apa yang disebut oleh para ulama klasik dulu itu dengan tartibul a'mal atau tartibul umur. Bahwa di dalam ajaran Islam ini itu ada satu kaidah bahwa ajaran Islam ini baik perintah-perintahnya, larangan-larangannya, hukum-hukumnya itu ada peringkat-peringkatnya. Ada maratib atau rutab. Nah, kita dikatakan memahami Islam secara baik, secara benar, jadi gitu. Itu salah satunya dengan kita memahami adanya peringkat-peringkat ini. Adanya level-level. Ada maratib, ada darajat. Jadi gitu. Misalnya bahwa dalam kewajiban atau dalam hal yang dianjurkan untuk dilakukan, dalam perintah, itu ada perintah wajib, ada perintah sunnah. Di mana secara umum bahwa ketika wajib dan sunnah tidak bisa digabungkan, tidak bisa dipadukan, tidak bisa dilakukan semuanya, seseorang hanya mampu melakukan salah satunya, maka semua ulama sepakat yang wajib harus didahulukan, diutamakan, diperutamakan daripada yang sunnah. Oke. Nah, wajib sendiri juga bertingkat-tingkat, berlevel-level. Fardu. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Sama-sama wajib. Fardu ain lebih diutamakan daripada fardu kifayah. Jadi gitu. Sunnah itu juga sama. Ada sunnah ain, ada sunnah kifayah. Ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghairu muakkadah. Salah sunnah rawatib misalnya itu ada. Sunnah rawatib yang muakkadah lebih diutamakan. Jadi misalnya qabliyah subuh. Jadi qabliyah dan ba'diyah apa itu zuhur. Qabliyah apa itu ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu muakkadah. Jadi sementara qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya itu ghairu muakkadah, misalnya seperti itu. Kurang ditekankan tingkat kesunahan. Jadi sunnah biasa, sementara yang lainnya itu sunnah yang memiliki bobot dekat dengan wajib. Begitu juga ada peringkat-peringkat yang dilarang untuk dilakukan. Itu ada yang dilarang itu sampai ke level haram, ada yang pada level makruh atau syubhat. Nah, yang haram ini
Ada juga berlevel-level. Jadi haram itu kan berarti dosa. Jadi haram itu berarti dosa. Dosa itu ada kabair, dosa besar, ada shaghair, dosa kecil. Sama-sama dosa. Berarti haram. Tapi ada kabair, ada shaghair. Kabair, dosa-dosa besar bertingkat-tingkat. Jadi gitu. Ada menempati level 1, 2, 3. Sampai ada hadis yang menyebutkan istaribu asab al-mubiqat. Jauhilah kalian 7 dosa besar yang paling menghancurkan. Itu menempati level-level yang lebih tinggi seperti itu. Itu yang haram, yang dilarang. Itu level-level. Jadi gitu. Ketika kita dihadapkan kepada pilihan di mana kita tidak bisa menghindar. Ini ada 3 pilihan, 3-tiganya haram. Kalau kita bisa menghindari semuanya, ya kita hindari, selesai. Jadi adanya fikih muwazanat itu ketika kita dihadapkan kepada pilihan, kalau pilihan ini semuanya buruk, ini mengapa kita perlu fikih muwazanat? Karena yang di depan kita buruk semuanya, cuman kita tidak bisa, tidak mungkin tidak memilih. Itu maksudnya, kalau pilihan yang ada itu misalnya bisa ditinggalkan semuanya, bisa dijauhi semuanya, selesai. Tidak ada, ya kita tinggalkan semuanya. Tapi mengapa kok kita butuh fikih muwazanah? Dan itu dalam seluruh aspek kehidupan kita itu banyak. Kita dihadapkan pada kondisi di mana dalam kondisi itu kita dihadapkan kepada pilihan-pilihan yang ada dan kita terpaksa harus memilih di antara pilihan yang ada. Padahal semuanya pilihan buruk. Jadi saat kita nanti mungkin secara khusus kita bicara tentang pilihan-pilihan politik, ini yang kebanyakan pilihannya yang semuanya buruk semuanya. Cuman kita tidak punya opsi lain kecuali memilih di antara pilihan yang ada itu. Nah, ketika pilihan itu haram semuanya, buruk semua, madarat semuanya, negatif semuanya, terus kita tidak mungkin tidak memilih. Jadi mau tidak mau harus memilih di antara pilihan yang ada. Tidak memilih itu juga pilihan yang punya konsekuensi dan implikasinya. Dan nanti akan ada hisabnya di sana. Nah itu kalau untuk yang wajib dahulukan yang wajib dengan sunnah. Seperti yang tadi kita sebutkan. Nah, untuk yang sama-sama buruk, sama-sama madarat, sama-sama negatif, sama-sama haram ini, itu kita perlu memperhatikan. Rutab. Jadi maratib darajat al-muharramat. Sama-sama haram, tapi level dan tingkat-tingkatnya berbeda-beda. Kalau harus kita lakukan, maka di sini, kalau untuk maslahat, kita ambil dan lakukan yang maslahatnya lebih besar dan paling besar. Tapi dalam hal yang diharamkan, itu kita terpaksa harus melakukan yang tingkat keharamannya itu paling ringan. Demi menghindari keharaman yang lebih berat. Jadi itu contoh seperti itu. Makruh itu juga ada. Ada para ulama menyebutkan ada makruh karahata tahrim, ada makruh karahata tanzih. Ada makruh karahata tahrim itu makruh semi haram. Makruh semi haram. Ada makruh biasa. Yang biasanya para ulama ketika mendefinisikan makruh itu adalah sesuatu yang kalau dilakukan itu tidak menimbulkan dosa, tapi kalau ditinggalkan dengan niat ibadah maka di situ ada pahala. Kembalikan dari sunnah. Jadi itu untuk makruh-makruh yang karahata tanzih. Tapi untuk makruh karahata tahrim itu berbeda karena lebih ketat. Jadi makruh semi haram. Ibaratnya tinggal 1 digit itu masuk ke haram. Itu berbeda. Nah, di situ ada hukum-hukum. Jadi berangkat dari prinsip-prinsip dasar
Jadi ilmu tentang rutabul a'mal, rutabul syara'i, peringkat-peringkat amal, peringkat-peringkat syara'i. Jadi gitu. Dan itu kita memahami seperti itu termasuk dalam cakupan fiqh fiddin. Jadi termasuk cakupan dalam ilmu pemahaman yang baik tentang agama. Ketika seseorang tidak memahami Islam sesuai dengan peringkat-peringkatnya, tingkatan-tingkatannya, level-levelnya itu, ya berarti pemahamannya buruk. Begitu juga dalam kita menerapkan. Mengapa ada orang yang begitu getol, begitu semangat melakukan yang sunnah, tapi justru abai terhadap yang wajib? Misal begitu. Itu karena tadi memahami agama secara terbalik, dan pemahaman-pemahaman yang rancu itu sangat banyak. Jadi masalah-masalah yang bahkan khilafiyah seperti yang kita tahu, yang khilafiyah itu lebih diutamakan, lebih dipentingkan daripada masalah-masalah ijma. Padahal kaidahnya mestinya kalau kita memiliki fikih aulawiyat, semua ulama sepakat bahwa masail ijma, masail usul, masalah-masalah tema-tema yang merupakan ijma sepakat. Jadi gitu. Dan yang merupakan prinsip yang menjadi pokok-pokok agama itu aula atau muqaddamah ala masail al-furu', ala masail al-ijtihad, ala masail al-khilaf. Tapi praktek di lapangan, salah satu persoalan yang kita hadapi di kalangan kaum muslimin, sering sekali kelompok-kelompok tertentu lebih mementingkan masalah-masalah yang itu masuk kategori khilafiyah. Mementingkan pendapat, memenangkan pendapatnya, jadi gitu. Meskipun berdampak dan berkonsekuensi, berisiko mengorbankan yang wajib-wajib. Nah, di sini perlu kita tata ulang. Nah, jadi itu fikih aulawiyat dalam apa itu yang kita biasa fikih aulawiyat. Kalau dulu para ulama itu tartibus syara'i atau tartibul a'mal, tartibul wajibat, jadi wa tartibul muharramat. Itu ada peringkat-peringkatnya. Itu di sini sudah dibahas dalam fikih aulawiyat. Jadi dalam fikih aulawiyat. Insyaallah itu. Nah, kita membutuhkan kaidah-kaidah dalam fikih aulawiyat itu tentang mana yang lebih diutamakan, mana yang harus diakhirkan, mana yang dikedepankan. Itu dalam fikih muwazanah. Salah satu panduan utama kita. Itu adalah itu. Nah, begitu juga di antara kaidah-kaidah yang apa itu menonjol, yang penting itu adalah banyak kaidah-kaidah yang dikenal oleh para ulama dengan qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ada kaidah-kaidah fikih. Jadi gitu. Itu yang apa yang penting untuk kita perhatikan. Jadi untuk menjadi panduan, untuk menjadi dasar, untuk menjadi acuan, untuk menjadi pemandu kita dalam mempraktekkan fikih aulawiyat. Di mana ketika kita fikih muwazanat, maksud saya, fikih menimbang dan menakar untuk sampai kepada kesimpulan atau hasil akhir dan pilihan yang lebih tepat atau yang paling tepat. Itu kita butuh. Kita butuh kaidah-kaidah itu, kita butuh rambu-rambu itu, kita butuh dasar-dasar itu. Jadi pertama dari fikih aulawiyat, kaidah-kaidah fikih aulawiyat mana yang lebih itu? Dari atau yang istilah dulu di antara para ulama itu adalah rutabul a'mal atau tartibul a'mal. Jadi tartibul a'mal dikatakan apa itu? Mungkin pada saat kita membahas tentang fikih aulawiyat pernah saya kutip dari kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang mengatakan bahwa apa itu tarkut tertib. Jadi tarkut tertib bainal khairat itu min jumlati syurur atau kama qala rahimahullah. Mengabaikan urutan peringkat-peringkat
itu dalam hal kebaikan-kebaikan. Itu termasuk kategori keburukan dan kejahatan. Jadi artinya bahwa seseorang dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semuanya baik, tapi pilihan-pilihan itu berperingkat, memiliki peringkat-peringkat, memiliki urutan-urutan. Ada yang tingkat kebaikannya nomor 1, dari 10 misalnya. Ada yang nomor 1, sepakat. Nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, sampai nomor 10. Ke-10-nya baik semuanya, tapi tingkat kebaikannya tadi, urutan tadi itu. Urutan nomor 1, nomor 2, nomor 3, sampai ke nomor 10. Nah, seseorang menghadapi pilihan yang baik-baik semua tadi itu, terus kemudian mengabaikan urutan. Mengabaikan pemeringkatan. Dianggap ini semua sama semuanya. Jadi kayak bukan urut tapi jajar. Silahkan ngambil yang manapun. Jadi seperti itu. Artinya mengabaikan. Jadi adanya urutan, penentuan rutbah, penentuan darajah itu juga dari Allah. Hukum dari Allah juga. Mengabaikan dan meninggalkannya, terus mempraktekkan tidak sesuai dengan itu juga pelanggaran mukhalafah. Itu juga bisa haram. Makanya beliau mengatakan bahwa tarkut tertib bainal khairat, mengabaikan unsur urutan di antara kebaikan-kebaikan, perintah-perintah yang baik. Itu min jumlati syurur, termasuk kategori keburukan dan kejahatan, penyimpangan itu. Insyaallah gitu. Nah, dari situ maka kemudian kita jadi terus kemudian yang tadi kita sebutkan ada qawaid fikih, kaidah-kaidah fikih. Terus di dalam dakwah itu juga ada kaidah-kaidah apa. Intinya bahwa ada prinsip-prinsip dasar yang memang itu bagian termasuk bagian dari ketentuan ajaran Islam. Jadi kita ajaran Islam di mana kita wajib memahami Islam seperti itu, seperti dijelaskan, seperti diperingkatkan, seperti diurutkan. Jadi urutan itu juga bagian dari agama. Jadi pengurutan bagian dari agama. Kalau kita ingin menjadi pemeluk agama yang baik, ya kita juga memperhatikan urutan-urutan itu, peringkat-peringkat itu ya. Dan ini sangat penting dalam fikih muwazanat. Jadi gitu. Lalu kemudian Allah alam nanti kalau kita masuk dalam pembahasan tentang fiqhul maqasid. Jadi kan seperti yang sudah sering kita sampaikan bahwa syariat Islam, ajaran Islam itu ditetapkan. Ditetapkan itu kan tujuan utama, ada tujuannya kan. Ada manfaatnya, ada tujuan utamanya itu adalah dalam rangka jadi mewujudkan sejumlah maqasid, sejumlah tujuan besar. Yang disebut dengan tujuan disyariatkannya syariat, tujuan diperintahkannya perintah, diwajibkan yang wajib, diharamkan yang haram, dimakruhkan yang makruh. Itu ada. Ada peringkat-peringkat, maqasid namanya. Nah, tujuan-tujuan syariah ini, jadi tujuan-tujuan dan kepentingan-kepentingan serta kemaslahatan-kemaslahatan, di mana untuk mewujudkan tujuan itulah syariat Allah diundangkan, ditetapkan. Jadi baik diwajibkan atau kemudian diharamkan, itu dalam rangka untuk mewujudkan kemaslahatan-kemaslahatan itu, kepentingan-kepentingan itu, tujuan utama itu. Nah, itu ada 3 level secara umum. Nanti kita mungkin singgung, kita bahas. Jadi apa yang menjadi maqasid syariah itu, ada yang levelnya itu disebut daruriyat. Jadi kepentingan-kepentingan dan kemaslahatan primer atau paling primer. Dasar. Asasi. Jadi itu disebut daruriyat. Terus ada yang bersifat tahsiniyat. Jadi, mohon maaf. Jadi ada bahwa ada yang bersifat
Jadi daruriyat. Yang level kedua itu hajiat, mohon maaf. Jadi artinya kebutuhan tapi tidak sampai primer, mungkin sekunder. Level kedua. Nah itu ketika kita membutuhkan dua-duanya, cuman kita tidak mampu mewujudkan dua-duanya. Jadi kita hanya bisa mewujudkan salah satunya. Terus levelnya yang satu minat daruriyat, termasuk yang primer, yang satu sekunder. Nah itu semua sepakat bahwa yang primer didahulukan daripada yang sekunder. Yang termasuk kategori daruriyat didahulukan daripada yang hajiat. Jangan sampai terbalik. Dan dalam kehidupan kita banyak yang seperti itu, terbalik. Lebih mementingkan yang sekunder, mengorbankan yang primer. Terus ada yang ketiga, tahsiniyat. Level maqasid syariah yang dalam level tahsiniyat, tersier. Ya intinya bahwa di bawah primer, di bawah sekunder, di bawahnya. Itu ada orang-orang yang mungkin yang sifatnya apa? Kebutuhan pelengkap. Kebutuhan pelengkap. Jadi artinya bahwa contoh misalnya kalau untuk pakaian itu yang termasuk kategori daruriyat, kategori primer itu adalah pakaian yang intinya menutup aurat. Jadi itu menutup aurat. Tidak ada aurat yang terbuka karena faktor pakaiannya. Intinya menutupnya. Terus kemudian yang termasuk kategori hajiat mungkin nggak bagus. Modelnya nggak bagus, warnanya nggak bagus, tampilannya tidak bagus. Tapi intinya menutup aurat. Itu darurat. Level kedua itu faktor baik dan pantas. Jadi kepantasan. Artinya ini pakaian yang umum. Jadi menutup aurat ada yang ini kok masyarakat melihatnya aneh. Menutup aurat memang. Tapi aneh jadi pusat perhatian. Jadi gitu. Jadi nah itu tahsin. Artinya bahwa secara umum baik itu maksudnya sesuai dengan apa itu jadi pakaian umum yang dikenal di masyarakat. Jadi itu mungkin bersih dan seterusnya. Terus kemudian yang ketiga itu nanti model yang artinya bahwa tersier itu. Jadi yang tahsiniat penyempurnya itu mungkin model, pola. Jadi ini lebih ke selera nanti mungkin seperti itu. Tapi intinya bahwa lebih kita jangan sampai seseorang mementingkan model gaya tertentu terus kemudian mengorbankan yang levelnya hajiat yang sekunder apalagi yang sangat primer. Jadi gitu. Orang makan. Itu intinya makanan itu makanan halal yang bisa apa itu jadi menghilangkan rasa lapar kita. Kita butuh makan karena kita lapar sekali. Intinya pokoknya makanan halal, jadi gitu. Itu inti darurat. Nah, insya Allah gitu. Nah, terus kemudian nanti ada makanan yang halal yang secara umum lebih sehat. Ada makanan yang halal tapi kurang sehat. Jadi gitu. Orang tertentu. Nah, itu hajat, itu kebutuhan sekunder. Tapi ini tidak sampai meracuni ya, tidak sampai merusak, cuman kurang. Bisa kayak gitu. Jadi kalau bisa yang halal, tapi juga sehat atau lebih sehat. Nah, tahsiniyat itu nanti selera. Jadi selera. Jangan sampai kemudian, nah ini oke itu ketiga. Jangan sampai misalnya bahwa itu demi selera itu kita sampai kemudian udah yang suka. Terus mengorbankan kemaslahatan sekunder yaitu sehat dan apalagi mengorbankan yang halal. Jadi itu diabaikan. Jadi, nah itu semua dalam seluruh aspek kehidupan kita, dalam amal, dalam sikap, dalam dakwah itu selalu ada.
Selalu ada. Jadi Hannibal selalu ada peringkat-peringkat seperti itu. Insya Allah begitu. Baik. Dari kitab Fiqhul Aulawiyat di bagian pengantar, karena Dr. Yusuf Qaradawi yang ada itu justru kitab-kitab Fiqhul Aulawiyat itu saya punya 2 dari beliau. Tapi di situ juga beliau menyinggung dan membahas tentang Fiqhul Muwazanah. Tapi beliau setahu saya belum ada kitab khusus dengan judul Fiqhul Muwazanat yang secara khusus. Dalam apa kita bisa dapati pembahasan Fiqhul Muwazanat itu dalam berbagai kitab beliau. Di antaranya dalam kitab Fiqhul Aulawiyat, kitab skala prioritas. Yang kedua juga tentang Aulawiyatul Harakal Islamiyah fil Marhatil Qadimah. Prioritas-prioritas gerakan Islam di masa mendatang. Itu beliau juga bicara tentang Fiqhul Muwazanah. Tapi secara khusus saya belum punya atau belum menemukan. Jadi gitu. Nah, di dalam kitab Fiqhul Aulawiyat itu beliau menyinggung. Jadi di bagian awal di antara jadi sejumlah sejumlah pemahaman yang penting sekali untuk diprioritaskan untuk dipelajari dan dipahami dengan baik. Itu Fiqhul Aulawiyat dan Fiqhul Muwazanat. Fikih skala prioritas dan fikih menimbang dan menentukan pilihan. Jadi gitu. Nah, karena kitabnya tentang Fiqhul Aulawiyat, beliau ada membahas tentang alaqatu Fiqhul Aulawiyat di Fiqhul Muwazanat. Hubungan antara Fiqhul Aulawiyat, fikih skala prioritas dan fikih menimbang. Itu punya keterkaitan, punya hubungan yang sangat sangat erat dan sangat kuat sekali. Punya irisan yang sangat besar. Maka tadi kita sebutkan bahwa salah satu kaidah panduan utama dalam Fiqhul Aulawiyat itu adalah kita memakai dan menggunakan kaidah-kaidah fikih aulawiyat, fikih skala prioritas. Itu panduan kita, insya Allah. Baik, nah misalnya di antara ini yang dikenal merupakan maqasid syariah yang asasiyah. Jadi tujuan-tujuan diundangkannya syariat yang paling asasi, yang paling prioritas, yang disebut para ulama dengan ad-daruriyat itu ada 5. Jadi ad-daruriyatul khams. 5 kemaslahatan, 5 kepentingan, 5 tujuan primer. Yang belajar usul fikih tentu atau sedikit pernah baca itu pasti tahu. Jadi ada 5 kebutuhan, 5 hajat, 5 kemaslahatan asasi. Yang pertama adalah hifdzuddin. Jadi seluruh ajaran Islam itu diundangkan, ditetapkan dalam rangka untuk merealisir dan mewujudkan 5 kebutuhan asasi dan dasarnya paling utama. Yang pertama adalah hifdzuddin, memelihara kebaikan agama. Jadi apapun yang diharapkan bisa memberikan kemaslahatan, kepentingan dan keuntungan serta kemenangan untuk agama, maka itu diwajibkan atau diharuskan, diperintahkan. Sebaliknya dibolehkan atau dianjurkan atau sampai kepada diwajibkan. Tapi apapun yang berakibat mengganggu agama, merusak agama, jadi gitu, melecehkan agama, itu haram semuanya hukumnya. Jadi gitu. Oke, jadi pertama hifdzuddin. Yang kedua hifdzun nafas. Ini urut. Memelihara kepentingan agama lebih diutamakan daripada menjaga dan melindungi serta memelihara kepentingan jiwa.
itu menjaga jiwa, hifdzu an-nafas. Nah, yang ketiga, jadi yang ketiga itu antara hifdzun nasl dan hifdzul aql. Mungkin ada yang mendahulukan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Hal-hal yang bisa merusak apa itu. Ada yang menambahkan hifdzul irad, itu apa ya, kehormatan diri. Jadi menjaga kehormatan diri atau menjaga keturunan. Terus kemudian yang keempat hifdzul akal, ada yang juga mendahulukan al-akal menjaga kesehatan akal itu di nomor 3, ada yang di nomor 4. Terus kemudian nomor 5-nya itu adalah hifdzul mal, menjaga harta. Jadi harta yang menjadi milik seseorang. Sehingga ada perintah-perintah untuk bekerja. Itu agar supaya seseorang memiliki harta yang halal. Jadi untuk memiliki. Setelah dimiliki itu segala hal. Jadi segala hal yang berpotensi untuk memubazirkan harta, merusak harta, menyelewengkan harta itu haram. Termasuk juga dalam cara memiliki harta itu. Oke, nah ini ada urutan-urutan seperti itu, di mana masing-masing harus sesuai dengan urutannya ditempatkan di situ. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa jadi mementingkan kepentingan agama, mengutamakan kemaslahatan agama itu lebih diutamakan daripada yang lain-lainnya. Artinya bahwa kalau harus ada yang dikorbankan, maka yang lainnya itu yang dikorbankan sementara agama. Yang kedua adalah menjaga menjaga jiwa. Jadi sehingga segala hal yang bisa mengganggu, bisa mengancam, jadi gitu, keselamatan jiwa itu diharamkan dan dilarang. Begitu seterusnya. Jadi intinya ada kaidah-kaidah dasar yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam kita melakukan proses menerapkan fikih muazanat ini, agar supaya proses kita menimbang dan menakar serta memperbandingkan itu bisa membawa kita pada hasil yang tepat, yang benar, yaitu bahwa memang yang kita prioritaskan atau yang kita menangkan, yang kita ambil itu yang memang lebih tepat, yang lebih baik. Insya Allah begitu. Nah, di sini di antara kaidah-kaidah yang disebutkan oleh, kita bercontoh misalnya bahwa kan kita sudah pernah sebutkan bahwa seluruh ajaran Islam itu ditetapkan dan diundangkan dalam rangka untuk dua tujuan utama. Jadi yang pertama adalah litahqiq al-masalah, untuk mewujudkan dan merealisir kemaslahatan-kemaslahatan. Terus kemaslahatan ini ada kemaslahatan ukhrawiyah, ada kemaslahatan duniawiyah. Kepentingan, kemanfaatan dan keuntungan ada yang ukhrawi di akhirat sana. Jadi ada yang duniawi. Secara umum kita dituntut dan diwajibkan untuk lebih mementingkan, lebih mengutamakan kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia secara umum. Ya kalau kita bisa ya kita padukan. Itu maksudnya ketika kita tidak bisa, jangan sampai kita lebih mementingkan kepentingan duniawi, kemaslahatan duniawi, lalu kemudian kita mengorbankan masalah ukhrawi. Yang ideal, yang terbaik ya kita wujudkan dua-duanya. Tapi ketika tidak bisa, maka harus yang lebih tinggi tingkat kemaslahatannya daripada itu. Jadi gitu. Jadi ada kemaslahatan. Jadi semua ajaran Islam dalam rangka untuk mewujudkan dan merealisir kemaslahatan baik ukhrawi maupun duniawi. Jadi gitu.
Nah, terkait dengan yang tadi kita sebutkan, sesuai dengan maqasid syariah, sesuai dengan 5 apa itu hajat dan kepentingan asasi yang tadi kita sebutkan. Insya Allah gitu. Nah, jadi itu tujuan syariah, tahqiqul masalih. Jadi yang kedua adalah tafwid al-mafasid atau dar'ul mafasid atau daf'ul mafasid. Jadi menghindari, menghilangkan, menjauhkan segala bentuk yang merugikan, segala hal yang merugikan, yang memadaratkan. Jadi itu intinya, sehingga segala sesuatu yang bisa menimbulkan keburukan itu diharamkan semuanya. Jadi, nah dari sini kemudian ada kaidah umum, ada kaidah umum di antara kaidah-kaidah fikih itu, misalnya sebagai contoh, dar'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi ada dua kepentingan, yaitu jalbul masalih, ada daf'ul mafasid. Nah, ketika kita dihadapkan pada pilihan di mana ini ada kemaslahatan yang bisa kita upayakan, bisa kita raih, bisa kita gapai ketika kita melakukan ini, misalnya kita melakukan sesuatu, ini akan memberikan efek positif, kita mendapatkan sekian kemaslahatan. Jadi gitu. Tapi di saat yang sama, itu ternyata melakukan hal yang bisa menghadirkan dan mendatangkan kemaslahatan itu juga ada efek kemadaratan yang ikut, keburukan dan kerugian. Jadi ada kemadaratan yang ikut. Nah, di sini kalau secara umum level dan tingkat maslahat dan madarat ini secara umum sama, ini pada tingkat yang baik, jadi gitu. Nah, maka secara umum kaidahnya dalam kondisi biasa itu tadi kita sebut itu daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Jadi menolak atau menghindari, menghilangkan kemafsadan, tujuan untuk menghindarkan keburukan, kerugian itu lebih diutamakan daripada target untuk mewujudkan kebaikan-kebaikan. Itu kaidah dasar. Kaidah dasar. Dan di sini nanti kalau kita mau terapkan, kan kita sudah sebutkan bahwa yang paling utama dimiliki oleh seorang yang melakukan atau mempraktekkan fikih muwazanah dalam kehidupannya, dalam berbagai aspek kehidupan, itu kan dia butuh ilmu syar'i. Yang kedua, dia butuh ilmu waqi'i. Syar'i itu ilmu hukum halal haram dan sebagainya dari agama Allah Ta'ala. Jadi yang kedua adalah ilmu waqi', ilmu pengetahuan fikih tentang realita kehidupan. Karena kondisi, situasi, keadaan, dan realita kehidupan, dinamika kehidupan itu punya pengaruh yang sangat besar dalam penetapan hukum Islam. Dalam penetapan hukum Islam. Dan sering kita sebutkan bahwa yang namanya hukum syar'i, yang namanya hukum Allah secara syar'i itu ada dua macam. Ada yang syar'i secara normatif, teoritis. Ada yang syar'i secara secara implementatif, secara realistisnya. Nah, itu kaidah dasarnya yang kita terapkan dalam dunia kenyataan, itu juga yang kita tahu dari teorinya. Tapi banyak kondisi di mana kita tidak bisa jadi menjalankan agama Allah Ta'ala, menjalankan syariat itu dengan berpedoman kepada hukum asal normatifnya.
Ada hukum-hukum yang berkembang, ada hukum-hukum yang kemudian berubah. Itu bukan mengubah dari ketika ada hukum yang kita tahu ini baku, ini minas sawabit. Tapi kalau diubah, jadi gitu. Kalau kemudian berubah menjadi berbeda, itu karena faktornya, karena faktor wakil. Kondisi realistis, kondisi real yang kita hadapi dalam kehidupan. Ya kita apa? Contohkan di antara kaidah fikih yang sangat terkenal adalah ad-darurat tubihul mahzurat. Kondisi darurat itu bisa menjadikan hal-hal yang semula haram, yang semula tidak boleh menjadi boleh. Ada hukum darurat. Jadi gitu. Itu seperti itu. Nah, makanya kondisi darurat itu kondisi real, bukan asumsi. Sehingga ini bisa diterapkan hanya ketika real memang ada seseorang yang secara real memang berada dalam kondisi darurat untuk dia. Jadi gitu. Maka kemudian itu berpotensi bisa menghasilkan ini. Jadi, nah, ini bahwa ada kondisi-kondisi seperti itu. Jadi gitu. Terus-terusnya. Ini bahwa dalam berbagai terus kemudian kita dapati juga misalnya bahwa terkait dengan peringkat-peringkat kemaslahatan. Jadi artinya kemaslahatan secara umum lebih diutamakan daripada kemaslahatan. Jadi gitu. Nah, tapi ketika ada nanti mungkin secara khusus kita bahas kaidah-kaidah yang terkait dengan masalah muwazanat di antara sesama mafasid, sesama hal yang buruk. Tapi intinya adalah bahwa jadi di antara kemaslahatan yang ada itu juga bertingkat-tingkat, berlevel-level. Jadi ada kaidah-kaidah secara umum. Kita ambil contoh misalnya bahwa beliau menyebutkan. Jadi misalnya jadi muwazanat itu kan ada jadi kita ketika menimbang di antara pilihan yang ada, nah pilihan yang ada itu ada 3 macamnya. Ada muwazanah bainal masalih ba'dihah wa ba'd. Atau bainal masalih wal masalih. Jadi ini kita menimbang itu di antara pilihan-pilihan yang sama-sama maslahat. Seperti yang tadi kita sebutkan. Itu sama-sama maslahat. Pada saat itu, ketika kita berada pada kondisi seperti itu, maka kita harus ya secara umum. Kalau secara umum itu lebih mementingkan, lebih mengutamakan kemaslahatan yang lebih besar tentunya daripada kemaslahatan yang lebih kecil. Jadi kemaslahatan yang lebih besar, kemaslahatan yang cakupannya lebih luas, dan seterusnya itu lebih diutamakan daripada yang cakupannya terbatas. Jadi ada kaidah-kaidah itu harus diperhatikan betul. Jadi ketika untuk itu kita perlu tadi yang kita sebutkan. Jadi kita perlu fikih wakil, kita perlu fikih jadi tentang ini kita memahami tentang perencanaan atau tentang ilmu seputar jadi konsekuensi. Jadi ada fikih konsekuensi, risiko, akibat. Itu juga penting. Jadi setiap pilihan di dalam hidup ini itu pasti ada konsekuensinya. Ada resikonya. Ada dampaknya, positif atau negatif. Nah, ketika kita menghadapi
2 pilihan, 3 pilihan yang semua maslahat. Terus ini semua maslahat, ya udah, yang mana saja? Tidak. Jadi ketika kita menentukan pilihan di antara pilihan-pilihan yang semuanya baik, kita hanya dibolehkan dan dibenarkan untuk tanpa menerapkan fikih muhasar di sini. Artinya bahwa memilih itu tanpa pertimbangan lagi. Karena kan baik semuanya. Kan baik semuanya. Yang mana saya diambil, insya Allah baik. Tapi seperti yang tadi kita sebutkan, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah bahwa mengabaikan unsur atau faktor urutan dalam dalam hal kebaikan-kebaikan itu menjumati syurur, termasuk kategori keburukan dan kejahatan. Insya Allah gitu. Nah itu kita harus lebih mengutamakan itu kemaslahatan yang lebih besar daripada yang kecil, lebih tinggi daripada yang rendah, begitu. Lebih luas dampak dan pengaruhnya daripada yang lebih sempit. Itu kaidah-kaidah dasar, insya Allah begitu. Atau kemaslahatan yang terkait dengan fardu ain diutamakan daripada atas kemaslahatan yang masuk kategori fardu kifayah. Jadi gitu. Itu lebih diutamakan. Lebih diutamakan. Apa yang di antara amal-amal itu kan misalnya, coba kalau kita lihat dalam hal amal. Jadi seperti amal infak misalnya. Infak, sedekah, seperti itu. Nafkah. Itu kan ternyata, Masya Allah, ada sebagian orang itu yang memang suka beramal, suka berbagi, suka berinfak, suka bersedekah. Tapi dengan pemahaman yang relatif timpang. Jadi semangat dia untuk berinfak, untuk berbagi, untuk bersedekah, itu bagus. Yang tidak bagus ketika dia melakukan itu untuk orang lain yang jauh di sana, itu berkonsekuensi mengorbankan kepentingan dan kemaslahatan keluarganya misalnya, bahwa yang diinfakkan ini itu yang seharusnya menjadi uang belanja istrinya, uang kebutuhan anaknya dan jajan anaknya. Mengapa demikian? Karena banyak memahami bahwa yang namanya infak sedekah itu yang seperti itu. Jadi gitu. Padahal di dalam hadis menegaskan bahwa berinfak atau bahasa umum yang kita gunakan selama ini memberikan nafkah. Tapi bahasa hadis berinfak juga. Itu jadi nafkah, infak itu sama. Jadi berinfak kepada keluarga, kepada istri, kepada anak-anak. Itu dari sisi pahala. Pahalanya itu jauh lebih besar daripada berinfak untuk jihad, memerdekakan budak, dan bersedekah kepada fakir miskin. Ada sebuah hadis sahih di mana Nabi SAW bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. Jadi 1 dinar, jadi ibaratnya mungkin berapa? 1 juta lah. Yang engkau infakkan di jalan jihad kepada Allah Ta'ala. Atau di jalan jihad lah. Dalam rangka jihad. Terus wadinarun anfaqtahu fi raqabah. Ada dinar kedua yang kamu miliki. Jadi digambarkan orang ini punya 4 dinar, terus punya 4 sasaran untuk dia alokasikan atau untuk dia bagikan, jadi gitu. Itu kepada mereka 4. Nah, ini pertama 1 dinar untuk jihad fisabilillah. Dinar kedua itu untuk memerdekakan budak. Masya Allah, luar biasa. Terus kemudian wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin.
Jadi 1 dinar, yang ketiga engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Di sini kita dapati bahwa arti kata infak itu lebih luas daripada arti kata sedekah. Kalau yang dimaksudkan itu berinfak harta, bersedekah harta. Tapi kalau sedekah kita artikan luas sekali, sesuai kaidah kullu ma'rufin sadaqah, setiap kebaikan adalah bernilai sedekah. Jadi gitu. Itu maka makna sedekah lebih luas daripada makna infak. Nah, konteks di sini adalah yang tadi kita sebutkan. Seseorang menginfakkan hartanya semuanya sampai kemudian berkurang atau bahkan tidak kebagian keluarganya untuk, dan dia merasa dikiranya sudah melakukan amal yang luar biasa. Jadi gitu. Dia tidak sadar bahwa berinfak kepada istri, kepada anak, kepada keluarga itu pahalanya lebih besar daripada berinfak untuk jihad, untuk menekan budak, dan untuk bersedekah kepada fakir miskin. Yang tadi disebutkan hadisnya bahwa jadi harta ketiga bisa 1 juta atau 1 dinar. Yang ketiga kan punya 4. Jadi pertama, kedua, ini ketiga. Itu disedekahkan kepada fakir miskin. Pertama untuk jihad, yang kedua untuk apa itu? Jadi memberikan budak, dan yang ketiga adalah untuk disedekahkan kepada fakir miskin. Terus yang terakhir, wa dinarun anfaqtahu ala ahli. Dan dinar keempat itu engkau infakkan, engkau nafkahkan kepada keluargamu, istri dan anakmu. Nabi mengatakan a'zamuha ajran, yang paling besar pahalanya, yang paling besar nilainya adalah alladzi anfaqtu ala ahli. 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Itu mengungguli pahala untuk jihad, mengungguli pahala untuk menyelamatkan nyawa orang fakir miskin. Luar biasa. Nah, itu di situ. Makanya secara umum. Terus kemudian ada kaidah yang beliau sebutkan. Tuqaddam al-maslahah al-mutayaqqinah al-maslahah al-madhnunah awil wahmiyah. Jadi harus diutamakan dan diprioritaskan kemaslahatan, kepentingan yang bersifat pasti atau hampir pasti, yakin. Jadi gitu. Daripada kemaslahatan yang masih bersifat dugaan, asumsi. Jadi apalagi sampai halusinasi gitu. Jadi, nah artinya misalnya ambil sebagai contoh kayak orang kerja. Ini ada pekerjaan, ada gaji yang sudah jelas di depan mata. Jadi gitu. Itu di depan mata. Ada peluang untuk bekerja di tempat lain dengan gaji yang lebih tinggi, tapi masih belum jelas. Jadi bisa iya, bisa tidak. Nah, ini yang sudah di depan ini meskipun relatif kecil, tapi udah pasti. Secara umum itu diutamakan. Ini kayak orang berinfak sedekah misalnya kayak gitu. Itu yang paling prioritas adalah yang sedang terbuka kesempatannya untuk kita. Jadi yang terbuka kesempatannya untuk kita. Yang ada di depan kita udah, jangan mikir. Misalnya bahwa, ini saya tidak sedang bawa uang cash yang banyak. Yang ada hanya kecil-kecil. Jadi 2.000, 5.000, 10.000. Ya sudah, lakukan itu prioritas pada saat itu yang hadir momennya. Jadi itu diprioritaskan. Nah, artinya bahwa baik peluang amal, peluang berbagi, peluang berinfak, seterusnya itu yang ada jelas di depan kita. Jadi jelas di depan kita itu lebih ditambahkan daripada kepentingan kemaslahatan lain yang masih belum jelas. Jadi yang bersifat tadi mungkin berpotensi untuk ilusi, halu dan seterusnya itu masih bersifat asumtif. Baik. Lalu kemudian yang tadi sudah kita sebutkan, wa tuqaddam al-maslahah al-kabira al-maslahah as-saghirah. Kemaslahatan besar
itu didahulukan, diutamakan daripada kemaslahatan kecil. Nah, besar kecil ini itu mengatakannya mudah, tapi jadi dalam implementasi, dalam aplikasi, dalam penerapan itu sulit sekali. Khususnya ketika kita menghadapi kondisi yang begitu rancu, yang begitu jadi dilematis begitu. Itu perlu perangkat untuk seseorang bisa akhirnya sampai kepada kesimpulan dalam kondisi yang sangat kompleks ini. Itu ketika kita kaji itu secara umum lebih besar manfaat dan maslahat yang mana. Itu yang nanti diambil. Jadi baik. Jadi ada yang mana lebih besar. Nah, lebih besar itu yang jangan hanya dilihat dari apa yang didapat saat itu. Tapi termasuk perhatikan yang efeknya. Insya Allah. Terus kemudian dikatakan wa tuqaddam maslahatul jamaah ala maslahatul fard. Jadi lebih diutamakan dan lebih diprioritaskan kemaslahatan maslahatul jamaah ini bukan maksudnya kemaslahatan sebuah jamaah dalam arti gerakan dakwah, organisasi dakwah. Karena sering penerapan di sini itu salah. Jadi ini bukan babnya adalah jadi itu kepentingan sebuah kelompok. Jadi sebuah organisasi. Terus kemudian itu lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Karena kepentingan pribadi lalu kemudian atau kepentingan yang lebih kecil, kepentingan keluarga misalnya gitu. Tapi levelnya itu ada pada level bahwa untuk kepentingan organisasi, kelompok, jamaah ini, itu akhirnya kemudian mengorbankan keluarga. Itu tidak. Di sini kita pola pikirnya adalah bahwa kita berorganisasi, kita bergabung dengan jamaah, dengan harakah itu dalam rangka ini sebagai sarana untuk kita bisa mempraktekkan dan mengimplementasikan ajaran Islam secara baik. Jadi di situ wasilah. Sementara kepentingan untuk setiap orang, setiap anggotanya memiliki keluarga yang sakinah, itu salah satu tujuan. Jadi, nah, secara umum bahwa tujuan lebih diutamakan daripada jalan atau sarana. Jangan sampai kebalikannya. Jadi, ada seseorang nggak peduli itu jadi keluarganya jadi korban, keutuhan keluarganya jadi korban. Jadi gitu, semacam itu katanya untuk kepentingan kelompok, kepentingan organisasi. Tidak benar. Ini organisasi dakwah, kelompok dakwah. Itu kita butuhkan dalam rangka untuk membantu kita dalam mengimplementasikan ajaran Islam baik dalam skala pribadi, kita menjadi lebih saleh. Jadi dengan kita masuk dalam sebuah kelompok atau organisasi dakwah. Yang tujuan itu bagaimana kita berislam secara baik. Jamaah, kelompok, organisasi itu sarana, wasilah. Ini tujuan. Jangan sampai kemudian tujuan dikorbankan. Loh, ini apa? Ini keluarganya bermasalah dan kemudian akhirnya berantakan itu karena kelompok, karena mementingkan kelompok dan jamaah. Itu kebalik. Di sini kita melihatnya bahwa jadi terbentuknya sebuah keluarga yang islami, yang baik, yang harmonis itu tujuan. Untuk menuju itu kita diantaranya melewati jalan berorganisasi. Organisasi, kelompok, jamaah, harakah itu diadakan untuk membantu anggota-anggotanya menjadi muslim lebih baik. Menjadi muslim lebih baik. Itu tujuannya.
Sementara kelompok jamaah itu sarana wasilah. Jangan sampai sarana dan wasilah itu lebih diutamakan daripada tujuan. Tujuan yang paling utama. Jadi sarana itu tidak pada kaidahnya tidak dibakukan. Karena biasanya Allah Ta'ala menyediakan untuk satu tujuan itu lebih dari satu sarana, lebih dari satu jalan. Yang sering itu kita hanya tidak tahu saja. Aslinya ada. Opsi jalan A, B, C, D. Allah Maha Rahman Rahim. Jadi Allah memerintahkan kita untuk menuju satu tujuan. Itu Allah menyediakan perangkat, sarananya, jalan yang akan dilewati. Supaya hambanya ini betul-betul bisa melakukan apa yang diperintahkan, apa yang disyariatkan. Itu Allah sediakan. Jalannya Allah sediakan sarananya. Jadi itu seperti itu. Nah, jangan sampai kemudian itu kepentingan keluarga misalnya itu dikorbankan untuk kepentingan kelompok organisasi. Berarti ada something wrong di situ, ada sesuatu yang salah. Jadi ada sesuatu yang salah. Seharusnya bahwa yang prioritas adalah kepentingan tadi, menjaga. Jadi penerapan Islam dalam konteks keluarga secara baik, secara benar. Nah, di sini wa tuqaddam maslahatul jama'ati ala maslahatul fard. Ini kepentingan masyarakat umum. Ini dalam konteks masalah-masalah khilafiyah misalnya, itu kan salah satu kaidahnya. Salah satu kaidah dalam kita menyikapi khilafiyah dalam masalah-masalah furu. Tidak ada dalam masalah furu. Itu kaidahnya ketika kita berada pada kondisi di mana kita bisa menerapkan hukum dalam masalah yang diperselisihkan itu, jadi gitu. Khususnya yang diperselisihkan itu kalau kita bisa melaksanakannya dalam konteks pribadi, maka kita leluasa. Ini personal. Jadi saya melakukan sesuai dengan pendapat yang saya ikuti. Itu pendapat. Ya karena dia pribadi tidak berhubungan orang lain. Tapi begitu kita berada di ranah publik, kita berhubungan, berinteraksi itu dengan masyarakat luas, ini tidak dibenarkan. Di situ kita itu lebih mementingkan pendapat kita, mengorbankan atau mengabaikan efek dampak yang mungkin muncul. Jadi mungkin muncul dari situ. Kalau kita ambil contoh, mungkin contoh yang sudah pernah saya sampaikan barangkali. Artinya bahwa jadi kalau kita misalnya kok perbedaan dalam kunut subuh nggak kunut subuh misalnya gitu. Nah, itu ketika kita memang mungkin sedang di perjalanan atau sedang mungkin kita tertidur, yang jelas pada saat kita dalam sholat Jumat atau sholat tarawih itu kita lakukan di rumah, tidak terkadang orang lain. Jadi meskipun dalam konteks jamaah subuh tentu sebagian di masjid ya. Tapi ini anggaplah misalnya ada kondisi khusus yang dialami oleh seseorang di mana dia ternyata tidak bisa atau mungkin tertinggal. Jadi tidak bisa tidak melakukannya bersama orang lain, sendirian bebas ya, leluasa. Lakukan apa yang ini. Tapi begitu kita berada di ranah publik bersama yang lain yang setuju yang tidak setuju, maka di situ itu kita tidak boleh mengutamakan pendapat kita. Pokoknya harus pendapat saya, harus mazhab yang saya ikut. Kalau tidak ngancam saya tidak akan ikut. Nah, tidak begitu. Ini masalah khilafiyah. Jadi
Ini dalam masalah ini masalah khilafiyah, jadi katanya Bang. Itu jangan sampai khilafiyah di pendapat yang diikuti dalam masalah khilafiyah itu lebih diperjuangkan daripada apa itu memperjuangkan yang prinsip-prinsip yang disepakati. So, gitu. Nah ini tadi kita sebutkan bahwa kepentingan jamaah. Kan kepentingan pribadi kita kan mengikuti dan mengamalkan hukum sesuai dengan mazhab yang kita ikuti kan. Jadi gitu. Nah itu tinggalkan. Tinggalkan ketika kita berada di ranah publik, ketika kita sholat bersama yang lainnya, sholat subuh, di situ ada kunutnya, sholat dan seterusnya. Itu kita menyesuaikan mengikuti. Jadi menyesuaikan dan mengikuti apa itu untuk kepentingan jamaah itu masyarakat luas. Mengapa? Karena kalau pendapat kita yang ternyata tidak diikuti oleh banyak jamaah tempat itu, terus kita memaksakan. Jadi ini bahwa seorang ustadz diminta untuk ngimami di masjid yang biasanya kunut subuh, sementara dia tidak kunut subuh. Kalau dia sholat sendirian bebas, silahkan. Praktekkan sesuai yang dia inginkan. Tapi ketika dia di ranah publik, di masjid, jadi gitu. Terus diminta menjadi imam, maka harus dipraktekkan seperti contoh dari Imam Syafi'i rahimahullah. Di mana beliau saat diminta menjadi imam di masjid Imam Abu Hanifah, dan beliau mazhab yang sudah sama-sama kita ketahui, itu bahwa kunut subuh itu adalah sunnah muakkadah yang jika ditinggalkan itu harus diganti dengan sujud sahwi. Itu pendapat beliau saat beliau praktekkan saat sendiri itu atau saat bersama kaum muslimin yang dari penganut mazhab beliau. Tapi begitu beliau ngimami sholat subuh di masjid Imam Abu Hanifah, beliau diminta untuk menjadi imam oleh jamaah yang mayoritas atau semuanya itu adalah bermadzhab Hanafi, dan dalam Hanafi tidak ada kunut subuh. Para jamaah yang mempersilahkan beliau untuk ngimami itu bukan untuk ngetes, bukan untuk apa. Mereka tahu bahwa beliau akan kunut subuh, mereka bahkan sudah menyiapkan diri untuk ikut kunut juga. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah ternyata malah tidak kunut. Jadi gitu. Nah itu memperhatikan kondisi situasi. Jadi kadang-kadang apa ya, seorang imam bukan permanen yang apa itu yang terpaksa ngimami sholat karena imam rawatib, imam tetapnya tidak ada itu sholat siang, sholat zuhur atau asar, itu gara-gara misalnya bahwa ini pernah terjadi gara-gara bahwa sang imam kan tidak terbiasa. Setelah salam, itu kemudian dia sibuk wirid dan zikir sendiri, tidak memimpin jamaah dalam wirid. Itu sudah jadi potensi masalah. Jadi gitu. Oke, jadi intinya di sini adalah bahwa kemaslahatan jamaah itu bukan dalam arti kelompok, organisasi, gerakan dakwah. Tapi ini jamaah itu adalah masyarakat. Kemaslahatan masyarakat luas itu harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan pribadi. Kalau memang itu bertabrakan. Insyaallah begitu. Terus ada kemaslahatan tuqaddam al-maslahah ad-daimah al-maslahah al-aridah awil muqatta'ah. Ini kemaslahatan yang bersifat tetap, baku. Jadi gitu. Itu lebih diutamakan daripada kemaslahatan yang sifatnya memang apa ya? Jadi spontan. Misal begitu. Terus kita lebih mementingkan isi daripada kulit. Dan masalah-masalah prinsipil daripada masalah-masalah yang non prinsipil. Jadi
dalam hal ini saya biasa contohkan itu misalnya dalam menyikapi berbagai perselisihan. Berbagai perselisihan dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah. Itu kita dituntut untuk lebih mementingkan atau lebih fokus pada substansi, pada isi, pada konten intinya. Itu tujuannya. Jadi gitu. Sementara yang lainnya itu adalah sarana, pelengkap dan seterusnya. Masalah teknis, jangan sampai kemudian kita lebih mementingkan pendapat kita meskipun harus mengorbankan kemaslahatan yang lebih luas. Baik, itu intinya kaidah-kaidah yang besar. Kita sudah pernah beri contoh bagaimana Rasulullah SAW itu mengambil risiko, jadi gitu, yang luar biasa dahsyatnya risiko itu dan dampak negatif itu ketika beliau tetap memilih, tetap kekeh dengan izin Allah Ta'ala untuk untuk menandatangani perjanjian damai Sulh Hudaybiyah. Itu yang kasat mata saat itu dari Sulh Hudaybiyah itu lebih banyak negatifnya, lebih banyak merugikannya. Jadi gitu. Lebih banyak madaratnya. Itu daripada manfaatnya. Itu terlihat, makanya sampai kemudian hampir 1.500 sahabat, di situ ada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman dan para sahabat semuanya itu tidak setuju dan lebih melihat bahwa ini madarat. Jadi madarat. Tapi Nabi tetap lakukan itu dan dengan dukungan wahyu. Jadi gitu. Itu apa? Karena melihat dampak yang lebih besar. Kemaslahatan yang lebih besar dan berorientasi pada kemaslahatan ke depannya. Insyaallah gitu. Dan itu yang terbukti. Makanya Al-Qur'an sendiri menyebutkan Sulh Hudaybiyah itu sebagai fathan mubina, sebuah kemenangan atau sebuah kemenangan yang nyata. Baik. Insyaallah itu beberapa kaidah, mungkin insyaallah nanti kita akan lanjutkan. Itu hanya sekedar beberapa kaidah contoh saja, gitu. Bahwa intinya adalah kita dalam melakukan muazanat di antara pilihan yang ada itu kita harus perhatikan kaidah-kaidah yang ini menjadi pemandu kita, jadi guidance kita, dasar-dasar serta acuan serta pijakan kita dalam melakukan dan mempraktekkan fikih al-muazanat, insyaallah itu. Saya kira itu mungkin pada pagi hari ini. Barangkali nanti insyaallah pada pekan depan kita akan lanjut dengan contoh-contoh kaidah-kaidah yang lainnya. Di antara kaidah-kaidah dan rambu-rambu yang penting untuk diperhatikan pada saat seseorang melakukan proses muazanat, insyaallah. Baik, itu silakan mungkin kalau ada yang ingin menambahkan atau barangkali ada yang ingin bertanya atau yang memberikan tanggapan, silakan. Ada? Tidak ada ya? Sementara tidak ada. Baik. Ya insyaallah bismillah, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang tidak ada tambahan lagi, insyaallah mudah-mudahan nanti kita sambung kembali dalam kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemudahan, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semuanya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dari yang saya sampaikan. Semoga tetap ada manfaatnya, minimal tidak ada mudarat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat. Kita pungkasi dan kita tutup majelis kita dengan membaca doa teragung dan doa yang paling mustajab dengan umul kitab bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Hasbunallahu wa wakil. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa 'azaima maghfiratik wa salamata min kulli itsm wal ghanimata min kulli birr wal fawza bil jannati wa najata minan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.